aja. Kasih Vian. Hai CFV, apa kabar? Cak Didot, halo. Mudah-mudahan sukses. Kenapa leher aku sayang? Oh, udah nggak usah pas kehendak Allah. Udah gitu yang legowo aja. Lampung. Cuma apa yang terjadi di muka bumi ini kan pasti atas kehendak Allah. Jadi nggak perlu aku menanggapi hal-hal yang bukan masih. Hashim tadi udah dijawab ya. Aku nggak bisa jadwalnya karena memang kebetulan aku ada acara dan memang aku hari Senin, Selasa, Kamis maunya Indosiar aku tiap hari ngejuri tapi nggak mungkin karena tenaganya aku nggak kuat kayak dulu. Tapi yang betul baikan dia akan tumbuh pagi-pagi ambiar guys kan. Kalau mau orang ini begini, kalau misalkan tujuannya mending main bisa diketawain harga diri kita gitu loh. Kecuali aku bukan penyanyi, kecuali aku bukan bintang sinetron. Nah, lu kalau aku petinju mas sudah mengawali, aku sudah dedengkotnya petnya. Matanya merah. Masa sih? Oh, kamu babunya tak Ando? Kok menyampaikan? Coba dia sendiri suruh ngomong sama gua. Biar dia tahu diri, dia siapa, gua siapa. Gitu loh. Kamu masih tanya prestasinya melek kamu. Nggak ada yang marah per. Dah, jangan banyak ngomong. Gue bukan pelakon. Ari kapan aja bisa. Kalau baru lahir kayaknya Miha terus menjadi nih apa sih lu yang emosi? Nggak ada yang emosi, gue cuma ngejawab. Ingin tahu ini akun bodong atau siapa sih? Ingin kenalan gue udah bisa. Karena Dewi Persik nggak bisa dimanfaatkan begituan. Sekali-kali meeting kok sekali-sekali sih? Kan gue pelopor. Gimana sih? Gue ini pelopor, kamu baru lahir ya? Gue ini pelopor tinju. Sampai masuk penjara itu Dewi Persik. Lu baru lahir lo. Gimana sih? Dewi Persik itu pelopor tinju kalau kamu mau tahu. Kamu baru lahir kamu. Sekarang ini udah bukan waktunya tinju-tinju Dewi Persik, waktunya mencapai puncaknya untuk memetik buah. Jadi tunggu aku konser, itu baru bener. Kemarin udah konser di Singapura, nggak ada penyanyi dangdut di Star Theater, baru Dewi Persik, itu prestasi namanya. Ada lagi nanti insya Allah di Malaysia, doain, itu konser baru bener. Kok kecewa sama Pak Ganjar? Kalau aku sih enggak ya, nggak kecewa. Aku senang, tenang, siap, profesional, itu Pak Ganjar. Kalau misalkan yang lain-lain, aku aku sempat kasihan ya sama Pak Prabowo, tapi ini kan balik lagi buat negara Indonesia ya. Jadi buat aku, siapapun itu nanti presidennya, mudah-mudahan amanah, mudah-mudahan benar-benar mencintai rakyat, bukan hanya janji-janji saja, tapi tidak terlaksana. Ya seperti itu. Tapi kalau aku kenal Pak Ganjar kan udah dari dulu. Beliaunya memang ramah, beliaunya memang orangnya memang sabar, apa adanya, orangnya profesional dan tegas. Makanya aku pilih Pak Ganjar, apalagi Pak Mahfud sama-sama orang Madura sama saya. Menoreng Madura itu ya begitu orangnya apa adanya. Kalau iya, enggak. Gitu. Jadi kalau mau pilih presiden itu ya di apa gitu.
Jadi setidaknya kalau Pak Ganjar kan udah 10 tahun jadi gubernur, 10 tahun jadi 10 tahun jadi gubernur kan minimal kan kita sudah tahu sepak terjangnya seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan uh, ada yang gue kecewa, gue enggak lah, aku nggak kecewa, justru luar biasa Pak Ganjar. Beliaunya itu malah justru siap. Nah, itu yang terpenting. Siapapun presidennya, kalian gak usah saling membuli. Kita lihat yang terbaik seperti apa, gitu. Jangan saling membuli. Mau misalkan saya nomor 3, kalian nomor 2, kalian nomor 1, yang penting kita tetap bersaudara. Itu yang benar. Jangan mau diadu domba. Jangan mau dipanas-panasin. Oh, gue benci sama si paslon ini, gue benci sama si paslon itu. Kalau orang pinter, nggak akan jelekin kubu yang lain. Dia tetap wise, dia punya pemikiran tersendiri. Gitu. Rukun, damai, itu baru benar. Nah, karena Pak Ganjar sendiri itu mengajarkan kepada kita, terutama kepada sahabat Ganjar, untuk tidak menjelekkan paslon manapun. Kita tetap profesional aja. Siap tidak siap ketika kita lagi debat capres, kita harus punya materi yang harus bisa dijawab, yang sesuai dengan logika. Itu aja. Jadi kalau aku pribadi nggak mau menjelekkan A, nggak mau menjelekkan B, nggak mau menjelekkan siapapun. Jangan sampai intinya kalian itu terprovokasi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalian kan udah orang cerdas, orang berpendidikan. Masa hanya karena iklan, masa hanya karena begini, hanya karena begitu, berita-berita hoax kalian percaya. Kalau kalian mengenal presiden kalian, calon presiden kalian, kalian tidak akan termakan berita hoax, gitu aja. Ya kan? Jadi apapun itu, udah, kalau masalah politik-politik kita pasrahkan kepada yang di atas. Semoga yang amanah. Tapi kalau kamu tanya siapa pilihan Dewi Persik, ya aku Pak Ganjar gitu. Ya kan? Halo Kak Elisha Olive. Siapa yang menang itulah presiden kita, Mami. Ya. Karena apa? Opini media itu lebih kejam daripada kenyataan. Biasanya seperti itu. Karena saya korban media. Media itu ada yang pro sama kita, ada yang kontra sama kita. Jadi kalau misalkan, ya tapi balik lagi kita lihat medianya. Media yang bertanggung jawab atau tidak, dalam arti media legal atau ilegal. Kalau kamu mau cari media ilegal, kamu lihat di YouTube, itu banyak orang yang menjelekkan Dewi Persik supaya Dewi Persik jatuh, contohnya kayak gitu. Begitupun juga capres. Kalau misalkan kalian cuma ngeliat akun-akun gosip atau berita-berita gosip yang nggak masuk akal, yang sepertinya itu tidak seperti itu kejadiannya, ya kalian jangan capek-capekin hati untuk untuk menjadi buzzer atau apa. Kalian sesuai dengan hati nurani kalian aja. Kalian pilih siapa? Gitu. Halo Mbak Rere. Iya Mbak Susan, mau siapapun monggo. Semua punya hak untuk memilih, semua berhak untuk bersuara. Kalau aku Pak Ganjar, kalau Mbak Susan barusan Pak Prabowo, monggo. Berarti kan sudah punya pemikiran tersendiri, punya gagasan tersendiri, punya keputusan tersendiri. Kenapa memilih? Lah kalau aku tetap Pak Ganjar gitu. Jadi apapun pilihannya monggo, tidak ada yang mau pilih Panis ya monggo. Silakan, siapapun pilihannya monggo, tapi jangan menjelekkan kubu yang lain. Gitu. Nggak apa-apa Mbak Indah, Ustadku juga pilihnya soalnya Pak Ganjar. Kalau Ustadznya Mbak pilihnya Pak Prabowo, kalau Ustadku Pak Ganjar. Nggak ada yang salah. Semua berhak untuk memilih, semua punya suara. Yang kasihan itu apabila kalian golput, jangan sampai golput. Kalian harus punya suara. Amin, Mas Mr. Hand. Ya, kalau misalkan Pak Ganjar tutup akun, nggak mau bicara atau kayak gimana, itu ada tutup akun, yaitu kebijakan dari Pak Ganjar sendiri. Ya mungkin nggak mau rame-rame, nggak mau berisik. Karena sekarang kan kebanyakan itu buzzer ya, gitu loh. Kebanyakan orang yang komen kayak saya nih, yang nonton dikit, tapi ketika saya konser yang nonton banyak.
Kayak begitu, karena nggak semua orang pemegang sosmed. Satu orang bisa punya 10 sosmed. Jadi gimana dong? Satu orang bisa punya 10 akun. Daripada orang itu berisik, daripada orang itu mengadu domba, lebih baik seperti Pak Ganjar, tutup langsung kolomnya. Misalkan orang mau kolom ngomen apa, tutup aja. Gitu. Ngapain pusing-pusing? Jangan termakan dunia sosmed, guys. Pokoknya jangan sampai golput. Kasian kalau misalkan kalian golput, kalian harus bisa memilih suara, harus memilih siapa yang terbaik menurut kalian. Berbeda boleh, tapi jangan bermusuhan. Berbeda boleh, tapi kita tetap bersatu. Berbeda boleh, tapi jangan menjelekkan, apalagi sampai muntah-muntah, mual-mual, melihat paslon yang lain yang bukan pilihan kita. Intinya 3 presiden kita ini punya niat yang baik buat negara Indonesia. Jadi jangan sampai kita saling menjelekkan. Sekiranya siapapun itu presidennya, yaitu berarti yang terbaik